Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Nanto di podcast Ngopi ala Jatkon, ngobrol perkara iman. Ngobrol bukan sembarang ngobrol, tapi ngobrol untuk menyelesaikan perbedaan tanpa ada perselisihan untuk Islam rahmatan lil alamin. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mengambil tema yaitu pernikahan, kontroversi dalam Islam, dan tentunya bersama ahlinya yaitu beliau Kepala KUA Kecamatan Ciracas, Kiai Haji Supandi, SHI MAG, dan alhamdulillah dalam kesibukannya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sama beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah berkenan di studio podcast Ngopi ala Jatkon ini dan merupakan kebanggaan bagi kami karena malam hari ini kita bisa berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol untuk masalah keilmuan agama. Dan tentunya sebelum kita lanjutkan untuk obrolan atau perbincangan, berkenan untuk Kiai menyampaikan biodata agar obrolan kita itu semakin mendekat atau semakin akrab begitu Kiai. Silakan Kiai. Insyaallah. Terima kasih Kang Nanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyda amma ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kang Nanto dan semua kru dari Jatkon, mudah-mudahan membawa keberkahan dan Allah senantiasa ridho pada pertemuan malam ini. Amin. Saya berterima kasih kepada semuanya. Untuk memperkenalkan diri, nama saya Supandi. Ya, kalau dari namanya sudah tahu lah, pasti dari Jawa. Dari kampung bahasanya begitu. Kalau terkait dengan pendidikan ya sebagaimana biasa orang kampung sekolah ya. Masih ada tradisi-tradisi kalau pagi sekolah formal, sorenya sekolah diniyah. Kampungan begitu biasa. Iya. Pekalongan, dari Pekalongan saya. Secara singkat, saya MTS, kebetulan saya MTS-nya ya MTS kita sendiri, MTS NU Tirto. NU Tirto. Itu kalau Masyaallah. Pantura itu, ya di desa Sepacar itu, rel kereta, itu kelihatan gentengnya tuh, MTS NU Tirto. Di situ tuh, kalau ada Pantura. Aliyahnya saya di Madrasah Aliyah Salafiyah, Buaran. Mungkin pada tahu semua. Beliau ada para masyayikh Buaran itu Bapak Kiai Haji Ilyas Jaza, Bapak Kiai Haji Khudri Tobri, Bapak Kiai Hamzah Hafid, dan juga kemudian saya ke Jakarta, sempat juga di Al-Hikmah Bangka, itu bahasa Arab dan tahsin. Wah, luar biasa. Juga di Almanar, itu di Matraman, ya bahasa Arab. Dan kemudian tahun 2000 masuk di UIN Syarif Hidayatullah. Jadi saya ke Jakarta itu udah kayak orang terjun bebas sendiri aja, melalang buana cari ilmu ya. Masya Allah, karena teman-teman pada ngajakin ayo gitu kan. Akibat dari teman. Jadi memang nggak ada niatan sebenarnya ke Jakarta itu, tapi Allah sudah menggariskan ya. Di UIN tahun 2000, terus kemudian di Fakultas Syariah, jurusannya perbandingan mata hukum, fikih. Masya Allah. Kemudian lulus alhamdulillah tahun 2004. Terus nikah saya dengan orang Condet, ya. Kemudian tahun 2025 saya mengabdikan diri, ya 2026 di pesantren Tapak Sunan, Condet itu Pak
almarhumullah Bapak Kiai Haji Nurul Munawar, semoga Allah yarham. Amin. Guru saya, orang tua saya yang karena saya dicondet ya saya nurut sama beliau dengan nasihat beliau. Kemudian ya tahun 2009 saya PNS sampai sekarang. Alhamdulillah, luar biasa. Berkah ilmunya, rezekinya. Iya. Atas doa orang tua itu. Masya Dan Allah, luar biasa dukungan dari orang teman-teman tua semua. ini. Subhanallah. Masya Allah. Itu sekelumit mungkin dari saya ya. Kurang Baik. lebihnya begitu. Singkatnya begitu. Baik, terima kasih Kiai. Kiai ini kan sudah melalang buana. Bahkan di daerah sini, di daerah Kecamatan Ciracas sini, orang sudah tahu nama Kiai, tapi belum pernah ketemu tentunya karena dengan kepala KUA-nya ini ya. Baik, sepertinya tema podcast malam ini sangat menarik sekali, Kiai, yaitu pernikahan kontroversi dalam Islam. Masalahnya adalah ada sebagian umat Islam yang percaya diri melakukan pernikahan model tersebut. Dan ini Kiai, baik kita mulai dari pernikahan endogami Kiai. Apa sebetulnya pernikahan endogami itu, bagaimana hukumnya dan batas-batasannya Kiai? Oke, terima kasih ya. Endogami, ada poligami, ada poliandri, ada endogami sekarang. Endogami itu kalau kita telisik dari sisi bahasa, itu dari endon dan gomos. Ya. Endon itu di dalam atau dalam, gomos itu pernikahan. Jadi secara harf lughawinya begitu, tapi istilahnya adalah endogami itu adalah pernikahan yang dalam satu sekup, entah sukunya, entah etnisnya, atau entah klannya. Ya, dilihat dari sosialnya gitu, terus dari kerabatnya, dari agamanya bahkan. Nah, berkeyakinan bahwa udah pokoknya nikahnya ya dengan kelompok kita aja, gitu kan. Doktrinnya tuh endogami itu begitu. Kalau klan kita aja, atau dengan etnis kita aja, suku kita aja, misalkan. Membatasi untuk menikah hanya dengan kelompoknya. Nah, ini menarik juga sebenarnya ini. Batasannya sampai mana kan tadi begitu. Kita harus lebih memahami betul. Endogami itu nggak semuanya dibolehkan dan nggak semuanya dilarang. Secara singkatnya begini, membatasi untuk pernikahan hanya dalam kelompoknya, kalau agama memang iya. Karena seiman nikah dengan yang seiman. Endogami itu benar tuh. Ya. Tidak boleh makanya Muslim menikah dengan non-Muslim. Artinya doktrin endogami karena agama itu, yaitu memang harus kewajiban, itu syarat di situ. Itu benar, itu boleh. Tapi manakala endogami itu dikaitkan dengan suku, atau misalkan etnis, atau klan, gitu kan, itu tidak menjadi sebuah kewajiban dalam sisi agama, tapi mungkin hanya doktrin yang sifatnya budaya dari mereka aja. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi tidak juga, artinya kalau toh seandainya dari klan satu nikah dengan klan yang lain, itu nggak bermasalah sebenarnya dari sisi agama. Ya. Suku satu dengan suku yang lain, ya kan? Itu nggak masalah nikah dengan suku yang lain. Walaupun melanggar dari sisi suku tertentu, tidak mengakibatkan dosa gitu dalam bahasa. Tapi kalau sudah keluar dari nikah dengan non Muslim, itu berakibat. Makanya ada endogami agama, endogami klan, ya kan? Dan kemudian endogami suku atau strata mereka gitu kan. Tapi yang agama ini sudah paten itu. Memang harus seagama dan seiman. Endogaminya benar.
Tapi kalau endogami yang lainnya masih bisa berubah, artinya tidak mempengaruhi akibat dosa gitu kan. Nah, kenapa sih ada endogami yang terkait dengan klan harus dengan klannya, kan? Suku dengan sukunya itu sih bebas-bebas aja. Mungkin dia ada apa namanya untuk mempertahankan budayanya, sosial, untuk mempertahankan apa namanya ciri strata khasnya, sosialnya gitu ya. Nah itu sih boleh-boleh saja. Itu endogami dari situ. Tapi yang lebih ekstrimnya lagi, yang bisa keluar dari jalur syariat, pokoknya nikahnya harus dengan keluarga sendiri, kerabatnya sendiri. Nah itu lebih ekstrim lagi. harus ekstrim tuh, harus hati-hati tuh kan, ya nggak? Tadi kan endogami agama, endogami suku atau klan, endogami kerabatan. Kalau kerabatan harus hati-hati nih, ya kan? Artinya doktrin yang seperti ini endogami kerabat itu memang harus cermati. Apa ini? Artinya bahwa ada yang beranggapan ini biar harta bendanya nggak kemana-mana gitu kan? Nggak lari ke orang lain lah ya, warisan. Nggak ke orang lain, warisan biar sekerabat saja, sekeluarga besar aja. Nah ini juga harus dibatasi lagi, harus kita ketahui juga kerabat mana yang masih boleh dinikahi ya, dan kerabat keluarga mana yang tidak boleh dinikahi. Jangan ya boleh dia mempertahankan apa namanya harta benda warisan nenek moyangnya kerabat, tapi memperhatikan juga batasan-batasan mana yang boleh dinikahi dan mana yang tidak boleh dinikahi. Artinya jangan sampai karena saking apa namanya mendoktrin hartanya biar nggak kemana-mana, yaudah lo kamu nikah dengan apa namanya adik kamu aja, itu nggak boleh. Tapi yang dibolehkan kan hanya sampai nikah dengan saudara sepupu, boleh nggak tuh? Boleh. 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 Artinya nggak masalah tuh walaupun nikah dengan sepupu karena hartanya banyak nggak masalah. Terus nikah dengan apa namanya anaknya paman, sepupu ya? Nah, bukan anak paman, bukan. Saudara sepupu dari keponakan. Keponakannya, boleh nggak itu juga? Boleh nggak tuh? Makanya ada yang namanya apa namanya sepupu. Saudara keponakan nggak boleh. Kalau sepupu boleh. Sepupu boleh. Dan uniknya sepupu ini kalau diperpanjang itu bisa dinikahi dan juga bisa menjadi wali nikah. Uniknya di sini nih. Di situ ini kan. Artinya kalau sudah nggak ada kerabat, nasab yang lain, ya saudara sepupu ini bisa menjadi wali nikah. Nah, kalau misalkan mau yang menikahi adalah sepupunya dan dia juga sebagai walinya, gitu kan? Maka kemudian wali hakim. Kan ada fikihnya tuh, yang salah satu di antara wali hakim itu manakala yang menikahi adalah walinya. Kan gitu ada bahasa fikihnya ya. Kalau yang menikahi adalah walinya, berarti nanti wali hakim. Wali hakim yang menikahi. Maksudnya walinya itu ya itu tadi sepupu itu. Sepupu ini kan halal nih. Untuk nikahin ya. Untuk nikah halal. Tapi ketika tidak ada wali lain kecuali dia sendiri yang mau menikahkan, yang mau menikahi, ya makanya wali hakim. Nah artinya endogami ketika mendoktrin endogami sekerabat itu boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi asal tidak melanggar aturan syariat dan fikih. Tapi yang paten endogami itu adalah agama. Katakan itu. Kenapa? Karena yang namanya menikah harus iman. Gitu ya. Itu mungkin endogami itu begitulah kira-kira. Luar biasa ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan penjelasan dari Kiai ini dapat dipahamin oleh para pemirsa dan dapat dimengerti untuk pernikahan-pernikahan yang semestinya harus dijalani. Baik Kiai,
Dan selanjutnya tentang pernikahan dini atau di bawah umur. Sebetulnya apa latar belakang negara kita ini membuat undang-undang tentang pernikahan dini, sehingga di sana ditetapkan bahwa laki-laki dan wanita yang belum berusia 19 tahun belum diizinkan menikah. Padahal istri Rasulullah Sayyidina Aisyah saat menikah dengan beliau berusia 9 tahun. Apakah kebijakan negara ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, Kiai? Mohon penjelasan, Kiai. Terima kasih Kang Ananto ya. Jadi menikah itu kan tidak hanya sekedar seremonial, tidak hanya pas saat menikah saja. Tapi menikah itu kan sebuah ibadah yang panjang, bahasa gitu kan. Panjang, terus tanggung jawabnya dari mulai akad nikah, saat terima nikahnya, disitulah sudah mulai dia itu mempunyai tanggung jawab yang besar, dan dari saat itu termasuk kedepannya sudah ibadah semua. Otomatis amanahnya kan di situ. Nah, artinya menikah itu tidak hanya memikirkan secara seremonial pas saat akan nikah aja. Bagaimana ke depan ini mau nikahnya? Makanya harus perlu ada namanya kematangan. Kematangan fisik, kematangan pikiran, kematangan ekonomi. Nah, gitu kan. Kematangan emosionalnya. Artinya harus dipersiapkan itu. Kalau usia dini matang nggak kira-kira tuh emosionalnya? Usia masih dini untuk menjaga emosi dan juga mengatur ekonomi, untuk memegang amanah yang begitu luar biasa dalam pernikahan itu, dia mampu nggak kira-kira seusia dini itu? Seusia di bawah 16 tahun atau 16 tahun, 19 tahun lah. Saya rasa belum matang gitu. Dan usia itu kan masih usia belajar. Anak-anak lah. Usia pendidikan kan gitu kan. Masih usia hak asasi mereka itu kan mempunyai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya kan? Untuk mendapatkan haknya bisa lebih tekun memahami ilmu, belajar dan meniti karir misalkan, atau mematangkan diri lah. Jangan kemudian pas saatnya harus mematangkan diri tapi memaksakan diri untuk menikah. Nah, akibatnya apa? Kemudian usia 16 tahun ke bawah atau 19 ke bawah itu belum begitu matang lah. Dan dia masih punya hak untuk belajar gitu. Itu maka kemudian negara hadir mengatur aturan tersebut. Memang undang-undang yang ada itu tahun 2019 ya, yang mengatur bahwa usia nomor 16 tahun 2019 mengatur bahwa usia nikah baik laki-laki maupun perempuan itu adalah 19 tahun. Yang awalnya dulunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, batas minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun, Kang. Gitu, Kang. Jadi negara hadir ini adalah untuk menata kematangan untuk berumah warganya, berumah tangga. Iya. Jangan sampai ini masih kecil, ngurusin anak, ngurusin bocah. Akhirnya apa? Emosionalnya nggak stabil, terus kemudian ekonominya belum mapan. Ya, sehingga kan terjadilah banyak perceraian. Dan terlantar anak. Karena emosi masih usia itu kan, emosi kan meledak-ledak tuh. Masalah sedikit langsung emosinya tinggi. Terus ngomong cerai gitu kan, nggak tahan dengan kehidupannya. Yang perempuan belum dewasa minta cerai gitu kan. Terus kemudian usia masih muda itu kan kematangan rahim atau apa kan belum tentu kuat, nanti bisa gagal dalam kehamilan atau meninggal gitu kan. Banyak faktornya sebenarnya ketika memaksakan diri untuk menikahkan anaknya atau
tersebut di bawah usia tersebut. Sehingga apa, kalau memaksakan diri orang tua udah nikah aja lah. Ya, ya benar sih, nikah halal emang bagus sih. Cuman ketika itu dilaksanakan, kemudian yang repot siapa? Yang repot orang tuanya lagi gitu. Ngurusin anak, Ngurusin anaknya, ngurusin cucunya gitu kan. Ya, jadi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang awalnya itu adalah batas minimal bagi perempuan 16 tahun untuk bisa nikah, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga disamakan dengan usia 19 tahun. Itu kurang lebih segitu. Jadi negara hadir juga nggak sembarangan, pasti ada penelitian dulu. Karena angka perceraian begitu banyak. banyak. Dan kematian Cukup banyak juga karena kehamilan itu, dan juga banyak faktornya lah kira-kira. Jadi pernikahan untuk anak-anak ini tak lepas pengawasan dari orang tua juga, Kiai ya. Itu dia makanya. Karena pergaulan kali ya. Jadi faktornya banyak, itu untuk menikah muda itu faktor banyak. Tadi terkait dengan apa namanya, Siti Aisyah itu nikah usia 9 tahun. Ini mungkin boleh saya luruskan, kita bersama meluruskan ya. Memang ada riwayat yang mengatakan bahwa Siti Aisyah itu dinikahi Rasulullah usia 9 tahun. Itu adalah riwayat dari Hisham bin Urwah. Ya. Dan tapi ketika Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah, dijelaskan tidak langsung digauli. Ya, nunggu usia balik 12 tahun. Dan kemudian yang lebih menarik lagi, saya menemukan sebenarnya riwayat dari Hisham bin Urwah itu lemah katanya. Lemah di situ. Makanya dibantah oleh para ahli sejarah, ya termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani, Abdurrahman bin Abi Zamad, dan Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa Rasulullah itu menikahi Siti Aisyah itu saat Siti Aisyah usia 17 tahun. Karena dalam sejarah dijelaskan bahwa kakaknya Siti Aisyah itu namanya Asma. Perbandingan antara Siti Asma dengan Siti Aisyah itu adalah 10 tahun. Saat Rasulullah hijrah ke Madinah itu usia Asma itu 27 tahun. Berarti saat itu di tahun pertama hijrahnya Rasulullah, itu berarti Siti Aisyah itu usianya 17 tahun. Bukan 9 tahun. Ternyata demikian. 17 sampai 18 lah ya. Nah, jadi memang yang muktabar yang sering kita dengar, Rasulullah nikahin Siti Aisyah ketika Siti Aisyah usia 9 tahun. Berusia bahkan berumur 6 tahun. Ya kan? Tapi belum bisa, Rasulullah belum menggauli itu. Pas menggauli di usia berapa? 9 tahun, bahkan 12 tahun. Artinya nilai kematangan untuk menikah itu kan dipertimbangkan juga kira-kira. Saya rasa orang apa namanya, mungkin zaman dulu tuh ya, apalagi orang Arab itu kan badannya gede-gede ya, pemikirannya kan matang-matang mungkin kan. Artinya usianya nih, kita gini aja lah perbandingan. Usia orang apa namanya, orang kota gitu, maaf nih, orang kota urban dengan orang desa, walaupun sama usianya, mungkin ya secara psikologinya, ya kan, kematangan berpikirnya dan tanggung jawabnya mungkin beda mungkin. Ya gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi tapi saya rasa bukan berarti tadi apa namanya, bertentangan dengan syariat, bukan. Ketika negara itu menerapkan usia minimal 19 tahun bukan tentang syariat, tapi memang tinjauan dan hasil penelitian kasus-kasus yang ada sehingga dinaikkan lagi 19 tahun karena mempertimbangkan tadi hak asasi mereka dan hak mereka masih mau belajar dan juga untuk mempersiapkan kematangan untuk menikah. Kira-kira gitu, Kang.
Baik, terima kasih Kiai. Mungkin dengan ada pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah, mungkin dari segi kesehatan, Betul. ekonomi, dan lain Iya. sebagainya, mungkin dari itu supaya ketika anak-anak menikah itu nanti bisa menjalani kehidupan dengan damai kan gitu Kiai ya. Betul. Baik yang menikah itu. Baik Kiai, kita lanjutkan untuk perbincangan atau obrolan ini tentunya masih di tema pernikahan kontroversi dalam Islam. Dan dalam kesempatan ini Kiai, seperti kita di lapangan atau di sekitar lingkungan kita ini kadang-kadang ada pernikahan-pernikahan yang cukup menarik, dan diantaranya adalah pernikahan yang manakala beda agama, karena tidak sedikit umat Islam yang berani mengamalkan itu Kiai. Dengan dalil, dengan izin dalam Al-Quran, apakah benar dengan demikian? Sekali lagi konteksnya yang tiga kala menariknya lagi adalah pernikahan beda agama Kiai. Apakah boleh dibenarkan? Atau mungkin ada dalilnya di Al-Quran gitu Kiai. Mohon penjelasan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Anto. Ya, sama-sama kita mengulas lagi nih. Memang walau orang kan sudah bicara nafsu gitu ya. Ini luar. Sudah bicara cinta gitu kan. Lupa dengan Cinta aturan. kan. Ya. Orang yang tidak bisa dinasihatkan cuma dua tuh. Nafsu. Orang cinta. Jatuh cinta itu kan sudah susah dinasihatin. Apa aja yang suka dengan beda agama juga Nah, tapi bagi kita umat yang beragama kan harus tahu aturan-aturan itu. Maka tidak bisa sembarangan pasti dibatasi keinginan kita dengan norma-norma agama yang ada. Ya sudah jelas dalam Al-Qur'an lah. Wala tunkihul musyrikatu hatta yu'min. Janganlah kalian itu menikah wanita-wanita yang musyrik sampai dia menjadi mukmin, kira-kira begitu. Sudah jelas itu Al-Baqarah ayat 221 ya. Artinya ya sudah jelas tidak dibolehkannya menikah dengan beda agama itu. Itu Al-Qur'an, jelas kita yakin di situ. Nah, bagaimana dari sisi pandangan agama, negara gitu kan. Agama sudah jelas membolehkan. Untuk menguatkan dan mengamalkan agama, maka negara kan hadir di sini. Sehingga diaturkan dalam undang-undang itu kan. Diatur dalam undang-undang yang kemudian dalam peraturan Mahkamah Agung itu ada aturannya tidak boleh mencatatkan pernikahan beda agama di Indonesia ya. Sehingga makanya di Indonesia tidak dibolehkan untuk menikah mencatatkan pernikahan beda agama. Artinya pengamalan yang ada dalam agama, kemudian negara itu hadir untuk mengcover itu. Sudah jelas, sudah pasti itu. Pokoknya kalau di Indonesia tidak dibolehkan nikah beda agama. Makanya banyak kan pada keluar negeri itu kalau mau beda agama nikahnya di sana. Itu ya. Sudah jelas dilarang ya. Dilarang. Aturan sudah jelas ada aturan dilarang. Baik aturan agama maupun aturan negara pemerintahan sudah jelas. Tapi ada juga Kiai yang melakukan pernikahan beda agama. Mereka untuk mengelabui penghulu ya pertama pura-pura masuk Islam dulu. Habis itu kembali kepada kepercayaannya masing-masing yang dimasalahin ini sekarang ini. Iya. Kasusnya gitu ya. Kasusnya begitu Kiai. Jadi ya kita kan melihat orang kan dohirnya gitu ya. Kamu nasibul dohir gitu ya. Ketika orang itu sudah memeluk satu agama, misalkan mu'alaf, ya udah dia sudah syahadat, sudah mu'alaf, kita tidak bisa menklasifikasi dia kafir lagi. Ya apapun alasannya karena pengen masuk Islam, karena pengen mau nikah, ataupun alasannya karena sudah syahadat,
menyatakan diri syahadat dan menjadi mu'alaf, dan kemudian dibuktikan dengan sertifikat mu'alafnya, artinya saat itu dia sudah muslim atau muslimah. Ya, nikah sesuai dengan prosedur agama Islam. Dicatatkan sesuai dengan prosedur aturan negara. Di KUA misalnya. Adapun dia nanti mau Kembali lagi. itu wallahu a'lam, itu urusan mereka masing-masing. Artinya saat pelaksanaan pernikahan, status dia adalah sudah muslim. Maka kemudian pencatatan bagi umat Islam itu di kantor urusan agama. Kalau pencatatan non muslim itu adanya di Dukcapil. Sudah jelas dipisahkan hal itu. Tapi kalau pernikahan beda agama nggak dilayani, di KUA nggak dilayani, di sipil nggak dilayani. Kira-kira gitu. Kalaupun dia nekat berarti mungkin ya wallahu alam. Saya nggak bisa mengatakan itu. Sepertinya obrolan kita ini sangat menarik, Kiai, dan tentunya ke depan juga akan lebih menarik lagi. Namun kita beri kesempatan lewat dulu yang satu ini. Bang, ada beras Jatkon, kita semua mau borong. Oh, beras Jatkon yang pulen dan berkah itu. Tentu saja ada. Beras Jatkon asli hasil bumi, pulen, sehat, dan yang pastinya plus doa. Plus doa. Allah yuridu janti fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhiratil Fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasi goreng ini dibuat dengan beras cap Jatkon, sayang. Enaknya tambah karena plus doa, sayang. Bagaimana rasa nasi uduk Aye, Bang? Nasi uduknya enak banget, Pok. Iya dong. Aye kan pakai beras Jatkon. Beras Jatkon. Baik pemirsa, kita lanjutkan obrolan atau perbincangan kita dengan narasumber kita. Sepertinya malam semakin menarik. Dan melanjutkan pertanyaan tadi, Kiai, untuk pernikahan yang beda agama, itu mungkin kan sudah ada yang mendesak sehingga dipaksakan untuk menikah. Itu dampaknya bagaimana, Kiai? Terima kasih ya. Memaksakan banget sangat cintanya gitu ya. Ya, karena tidak bisa lagi, nggak ada pilihan yang lain di sini. Iya, pokoknya saya harus nikah sama dia. Banyak dampaknya. Sekarang gini, untuk proses pernikahan itu dia melalui proses yang bagaimana? Apakah proses agama Islam? Kan nggak mungkin juga. Iya. Proses non Muslim juga, non Muslim yang mana yang mau melaksanakan itu? Artinya gini. Kalau sama-sama mempertahankan agamanya mereka masing-masing untuk menikah, terus prosedurnya pakai jalur apa? Nggak bisa. Kalau pakai jalur, misalkan pakai penghulu, ya penghulu nggak mau, orang dia nggak Muslim, kan gitu. Misalkan dipaksakannya, namanya paksakannya itu melalui pintu mana? Sudah nggak ketemu itu. Terus dengan cara bagaimana menikahnya kan? Artinya gini, kalau Muslim kan jelas tuh, ada syarat rukunnya kan? Iya. Ya enggak? Wali, Saksi. dua pengantin, lagi perempuan, wali, dan 2 saksi ijab kabul. Terus bagaimana ijab kabulnya? Terus bagaimana dengan saksinya? Kalau dia mempertahankan misalkan dengan agamanya beda, misalkan yang laki-laki diantaranya itu misalkan ada yang non-Muslim lah, tapi dengan melakukan cara Islam ya nggak mungkin terjadi, nggak bisa. Siapa yang mau memfasilitasi, gitu kan? Orang tuanya misalnya memasakkan, udah saya pasain, tapi dengan cara secara Islami misalkan, ya ada akad nikah, ya nggak sah juga. Oh, dasarnya kan nggak seagama kan gitu. Dan saya rasa di agama lain juga sama, nggak mungkin dia melayani dengan beda agama itu, misalkan mau dibaptis di gereja atau di agama lain, saya rasa di sana juga dikontroversikan, nggak bisa. Pasti
mereka dipaksakan untuk tunduk dulu dengan agama mereka atau agama kita. Nah, sehingga kan begitu. Nah, oke lah kalau misalkan dia tadi dipaksakan, sudah nggak ketemu jelas pintu, terus dia nikah dengan cara apa, nggak tahu dengan cara apa nikahnya. Orang beda agama kan nggak ada kan pernikahan beda agama begini tata caranya kan nggak ada. Nggak ada. Sudah jelas itu nggak bisa. Kalau dia memasakkan nikah sendiri berdua itu bukan nikah namanya. Ya kan? Iya. Suka sama suka, kumpul kebo misalnya kan. Iya. Dampaknya lebih bahaya lagi tuh. Ya kan? Terus anaknya kan nikah itu kan nggak sembarangan hanya sekedar nikah terus kemudian hidup rukun kan, visi misinya rumah tangga bagaimana, ya kan? Ruhnya rumah tangga itu bagaimana. Gitu kan? Mendidik anak dan ya susah lah pokoknya. Nggak bisa. Tapi kalau seiman, ya kan, sama-sama Muslim, sama-sama Kristiani misalnya, sama-sama Buddhis misalnya, sama-sama beda dengan agama masing-masing, saya rasa semua agama itu mempertahankan, ya kan, ajarannya, syariatnya, dan nikah dengan agamanya sendiri. Makanya itu endogami tadi itu dengan agama. Silakan yang Kristiani nikah dengan sama Kristen gitu kan, yang Hindu dengan agama umat Hindunya. Nah, Buddha juga sama, Konghucu juga sama dengan Konghucunya. Itu kan sudah diatur, agama mereka pasti mempertahankan dengan endogaminya itu. Susah lah pokoknya kalau nggak bisa itu. Kalau nggak ada dampaknya ya repot. Di sosial, di lingkungan juga repot. Itu nggak bisa diterima. Ya kalau misalkan ada satu kakak nikah misalnya gini, ini kasusnya banyak ini. Ketika dijumpai, iya dulu pas ketika nikah masuk Islam, ya kan? Iya. Tapi setelah setahun kemudian dia kembali lagi ke agama semulanya. Tapi tetap masih satu keluarga. Ya, itu sebenarnya dengan murtadnya seseorang itu menandakan sudah rusak nikahnya. Rusak nikah, fasad lah, rusak. Jadi tandanya batalnya nikah itu ya karena murtad itu. Kok tetap mempertahankan dalam keluarga? Ya nggak beda, nggak bisa lah. Hubungan suami istri sudah nggak bisa. Sudah rusak nikahnya, sudah fasad. Kok kemudian masih berhubungan, itu namanya ya berbuat suatu dosa yang besar. Ya. Nggak boleh. Kasihan anaknya ini. Ya kasihan anaknya juga. Artinya nggak bisa. Rusak lah, hancur lah. Marwah agamanya rusak. Iya. Ya, yang luar biasa penjelasan untuk masalah bab nikah ini. Baik, Kiai. Dan kita lanjutkan mengenai pernikahan yang gak kalah pentingnya atau butuh penjelasan yang sangat luar biasa nih. Dan tentang pernikahan sirih ini, Kiai. Apalagi zaman sekarang ini kan zaman yang media sosial luar biasa. Apalagi sekarang ini nikah siri bisa bisa manggil atau bagaimana kan banyak. Dan apa sebetulnya yang dimaksud dengan nikah siri itu, Kiai? Kenapa ada pro dan kontra di dalamnya dan di mana letak kebenarannya itu, Kiai? Sir itu kan dari bahasa apa, rahasia gitu ya. Ya kan, merahasiakan itu rahasia. Nikah kok dirahasia-rahasiain kan itu bahasa. Sebenarnya dari sisi bahasa aja udah salah itu sebenarnya. Kalau yang namanya nikah itu kan iklanu gitu kan, iklankan atau umumkan. Iklanu hadan nikah gitu kan. Bahkan Rasulullah menganjurkan untuk menabuh bitufuf gitu kan, menabuh rebana gitu. Karena saking biar mengiklankan pernikahannya. Jadi dari sisi saya bisa mengkritisi itu semua. Dari sisi sebutan aja udah salah sebenarnya. Nikah kok siri. Nikah itu kan harusnya diumumkan supaya tetangganya tahu. Dan nikah siri itu sirinya sama siapa? Nggak mau diketahui sama siapa. Oke, itu sisi bahasa. Tapi yang berkembang itu kan nikah siri itu nikah yang tidak dicatatkan sipil di pemerintahan gitu kan, baik KUA maupun sipil misalnya. Nah, ini dampaknya bagaimana gitu kan? Oke, sekarang gini. Sekiranya kalau boleh saya tanya tuh gini, mau nggak beli motor
tapi nggak saya kasih suratnya, nggak saya kasih BPKB, nggak saya kasih STNK. Kira-kira mau nggak? Nggak mau. Nggak mau lah kira-kira gitu kan? Iya, resmi. Orang saya beli motor kok nggak ada BPKB-nya, nggak ada surat kepemilikannya, nggak ada legalitas kepemilikannya, kan kira-kira begitulah. Nah jangan sampai juga kemudian harga kendaraan lebih mahal daripada harga pasangan gitu kan? Iya. Iya nggak? Kira-kira gitu kan? Iya, iya. Artinya gini, surat menyurat itu kan dicatatkan itu kan sebagai bukti konkret real secara legal standing atau legal formanya, kekuatan hukumnya kan ada. Ada di situ. Ini istri saya loh, ini buktinya ada. Ini kendaraan saya loh, ini BPKB nama saya, ini STNK-nya nama saya. Ya, jangan sampai tadi harga jati diri kendaraan lebih tinggi daripada harga pasangan kita kan. Pasangan, iya. Kan gitu kira-kira kan. Nah, itu satu contohnya. Makanya kalau misalkan nikah itu tidak tercatat, itu dampaknya sangat luar biasa. Boleh dikatakan demikian. Kenapa? Satu, pengakuan sebagai seorang suami istri dibuktikan dengan surat-surat. Iya dong. Iya. Oke. Contohnya lagi, ketika ada satu hal, ya, kita kan hidup kan bernegara gitu ya, tertib warga negara gitu kan, administrasi kewarganegaraan gitu kan, di data sensusnya jelas gitu kan, diakui oleh negara. Karena kita hidup kan penuh dengan tatanan kenegaraan yang negara itu hadir untuk menata kehidupan rakyat warga gitu. Yang kemudian statusnya juga ada. Contohnya kecil beginilah. Sekarang itu kan apapun harus ada legalitas, formalitas dan legalitas. Apapun yang kita lakukan bernegara, bermasyarakat, gitu ya, berwarga negara gitu kan. Itu kan ada bukti, ya kan? Contoh kecil beginilah. Anaknya mau sekolah, misalkan nih kasus nikah siri misalnya, Iya. anak mau sekolah, pasti tanyain apa oleh administrasi? Kakaknya ada enggak? Kakaknya ada enggak? Ini anaknya akte lahirnya ada enggak? Gitu kan? Terus kemudian apa namanya? Siapa nama orang tuanya? Kan gitu kira-kira. Iya. Nah kalau siri nanti gimana? Maka akhirnya kemudian ketika dia nekat nikah siri gitu kan, pas ketika punya anak gitu, repot dia, kelimpungan, tidak bisa menyesuaikan untuk persiapan administrasi sebagai warga negaraan itu. Itu contoh satu. Nah sekarang gini, nikah siri misalnya, nikah siri kan, terjadilah nikah siri misalnya. Oke lah, misalkan nikah siri sah secara agama, oke lah. Sah secara agama itu kan kalau terpenuhinya ketika saat pelaksanaan pernikahan, apa namanya, terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Oke lah, secara agama sah. Kasus lagi ketika terjadi nikah siri misalnya, dia kaya tuh. Terus si suaminya meninggal, ya kan? Karena nikah siri sehingga hak Warisnya. untuk nuntut saya istrinya, buktinya mana? Kamu sebagai istrinya si A ini. Saya nikah siri, nggak bisa, nggak, mana buktinya nggak ada. Nah kan, bukti yang legal itu kan dicatatkan di KUA atau sipil, gitu kan? Artinya repot nanti. Kalau ada permasalahan waris, kemana larinya nggak ada. Gitu. Ya pokoknya nikah siri itu pelik lah, janganlah, repotin diri sendiri lah. Ya pas nikah mungkin apa namanya masih biasa aja, tapi kan ke depan nikah itu kan panjang. Ya kan? Sedangkan kita berwarga negara harus terpenuhinya administrasi sebagai warga negaraan juga. Artinya lagi-lagi saya katakan bahwa negara ini hadir gitu kan, dibentuknya lembaga pencatatan pernikahan itu sebenarnya untuk membantu apa namanya mengakomodir dan kebutuhan masyarakat gitu. Ya. Kalau nggak bisa saling mengklaim ini anak saya, buktinya apa?
ini harta suami saya, kamu istrinya mana buktinya kan? Gitu. Contohnya kecil kan begitu kan? Iya, benar-benar. Iya nggak? Iya. Ya, itu kira-kira contoh kecilnya kan. Gitu Kang Ananto kira-kira ya. Demikian pemirsa, bahwasanya nikah sirih ini banyak risikonya yang tentunya perlu kita pahami dan perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan atau sahabat, janganlah untuk menikah sirih karena resikonya di dalam kehidupan ini sangat banyak sekali. Baik Kiai, tadi kan yang kita bicarakan masalah nikah sirih, dan untuk nikah ini berbagai macam alasannya. Dan sekarang ini ada lagi yang dinamakan dengan nikah mut'ah, di mana letak bedanya, kapan diizinkan dan bagaimana kontesnya gitu ya. Oke, terima kasih Kang Ananto. Ya walaupun saya memang bukan salah satu bukan termasuk yang mengikuti nikah mut'ah ya, tapi dari sisi apa yang saya baca beda nikah mut'ah dengan nikah siri, jauh berbeda. Mut'ah itu kan dari si bahasa juga kan karena arah senang-senang aja. Makanya kesenangan itu kan pasti dibatasi dengan waktu. Nikah mut'ah itu nikah yang ikatan pernikahannya dibatasi oleh waktu dengan kesepakatan mereka. Macam kontrak gitu. Kontrak ya, nikah kontrak lah. Dan itu adanya di Syiah gitu ya. Syiah. Ya kalau kita jangan ke situ-situ lah. Iya. Gitu kan. Kalau nikah mut'ah memang dulu Rasulullah itu pernah membolehkan, tapi dimansuh sudah tidak dibolehkan lagi. Nikah mut'ah itu ketika Rasulullah hijrah ya ke Madinah itu. Ya, artinya pensyariatan yang kemudian dimansuh oleh Rasulullah, dimansuh ketika membolehkan dan tidak bolehkan. Ketika enggak bolehkan kemudian dibolehkan kan itu. Tapi yang akhir yang apa nih? Yang dibolehkan atau tidak dibolehkan? Kalau ziarah kubur, kuntu nahaitukum gitu kan. Kata Rasulullah, jangan ziarah kubur. Tapi akhirnya dibolehkan. Tapi kalau mut'ah sebaliknya, dulu dibolehkan. Setelah itu Rasulullah tidak membolehkan. Maka sekarang sebenarnya tidak berlaku lagi yang namanya nikah mut'ah. Kenapa? Karena tadi pernikahan itu tidak sebatas hanya saat di dunia juga, di akhirat juga kan dipertanggungjawabkan. Maka kok dibatasi? Ya sama halnya dengan membeli kalau begitu. Kenapa? Suka sama suka, gue jual, gue beli misalnya kan. Gitu kan. Dibatasi dengan waktu sebulan. Lah ini kan ini mau nikah atau mau seneng-seneng ya. Nah, makanya nggak boleh. Nah tanggung jawabnya nanti gimana? Kalau punya anak kan gitu kan? Iya. Tanggung jawabnya dengan punya anak. Tanggung jawabnya gimana nih? Kan gitu kan? Repot juga. Nah, repot juga. Sedangkan yang namanya nikah itu jangan dibatasi. Ibadah nikah itu tidak bisa dibatasi. Karena tanggung jawabnya mutlak dari mulai akad nikah sampai Allah yang memisahkan ya tentang meninggal wafat. Adapun perceraian sendiri itu kan sesuatu yang dibenci. Ya enggak? Jangankan mut'ah yang dibatasi oleh waktu gitu. Talak atau bercerai sendiri kan ya boleh, tapi juga masih ada unsur dibencinya. Ya, talak itu karena terjadi talak karena sudah tidak sejalan, nggak harmonis, nggak seiman sebagainya. Tapi kalau nikah mut'ah sengaja memang nikah terus kemudian dibatasi oleh waktu, itu namanya senang-senang doang. Ya sama halnya kayak apa namanya beli ya. Ya kan kontrak gitu nggak boleh lah. Gitu kira-kira Kang Nanto. Baik Kiai, sekarang ini kan banyak media sosial itu orang yang katanya pengen kebelet nikah. Kadang-kadang mereka takut biayanya mahal. Apa benar biaya nikah itu mahal Kiai? Biaya nikah mahal atau enggak? Bisa dikatakan iya, bisa tidak. Kalau ya biaya nikah itu nikahnya itu di gedung gitu ya, resepsinya kan mereka dengan ngundang sekian sekian tamu undangan, cateringnya berapa,
ya kan? Belum hiburannya. Belum dekorasinya, persiapan, ya itu memang mahal itu. Kalau nikah seperti itu ya. Pencatatan nikah itu bahasanya, ya kan? Pencatatan nikah kalau di luar KUA di hari libur ataupun di hari kerja tapi di luar KUA itu Rp600.000. Itu PNBP ke negara langsung 600.000. Kalau nikahnya di kantor di hari kerja dan jam kerja Rp0. Terus mahalnya di mana? Yang mahal ya tadi apa biaya nikah. Biaya pindahannya bukan biaya penghulunya. bukan biaya pencatatan ya. Pencatatan nikah. Jadi kita pahami bersama ini para paham ini. Salah paham nih ya. Kalau ada kepala KUA nih, biar pada paham. Kalau biaya nikah ya bisa dibilang mahal itu relatif sebenarnya tadi tergantung kayak apa acaranya gitu kan. Iya. Tapi kalau dikata biaya pencatatan nikah itu mahal, itu juga tergantung relatif gitu kan. Kalau pengen gratis nikahnya KUA di kantor di hari kerja jam kerja itu biaya pencatatan nikah. Tapi kalau nikahnya di luar BDL bahasanya itu bayarnya Rp600.000 langsung yang bersangkutan pengantainya setor ke negara yang namanya PNBP. Udah di situ. Terus mahalnya di mana gitu. Nih, jadi pemirsa demikian ya telah disampaikan Kepala KUA Kecamatan Ciracas bahwa nikah itu murah, cuma niatnya begitu. Jadi, resepsinya yang mahal, pestanya yang mahal, sewa gedungnya dan makannya cateringnya yang mahal, serta tata riasnya yang mahal. Dan kita sampaikan bahwa kebutuhan nikah itu memang luar biasa untuk kita semua yang seharusnya menikah. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita akhiri daripada perbincangan ini, mungkin ada motivasi dan nasihat-nasihat buat kami dan para pemirsa sehingga kita semua bisa memahami masalah pernikahan ini ya Kiai. Monggo Kiai. Terima kasih Pak Kang Ananto, para semua. Jadi satu bahwa negara itu hadir mengatur warga negara atau masyarakat itu untuk tertib administrasi, kewarganegaraan dan status, dan itu yang berkekuatan hukum, ya. Jangan sampai berasumsi bahwa pernikahan di KUA ribet atau mahal, gitu ya. Enggak, pokoknya sekali datang KUA pasti nikah. Jangan bilang takut nggak nikah gitu kan. Yang penting bawa pasangan ini. Yang penting jelas ada pasangannya lawan jenis ya. Iya. Bukan sejenis ya. Iya. Nah itu terkait dengan lawan jenis itu nanti podcast yang akan datang insyaallah ya, lebih lebar lagi. Jadi pesan kami bahwa terkait dengan pernikahan memang kita harus bisa memahami betul pernikahan ini adalah ibadah. Ibadah bukan sekedar bukan budaya, bukan tradisi, tapi pernikahan adalah ibadah. Kalau yang namanya ibadah dari mulai niat untuk menikah itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berbentuk ibadah. Dan apapun yang dilakukan dalam beribadah, dalam pernikahan itu bernilai ibadah. Dari mulai niat mau nikah. Ila akhirih wallahu alam. Yang pertama. Yang kedua, kita umat Islam harus kuat, sekuat-kuatnya, harus sekuat-kuatnya saya bilang lagi, sekuat-kuatnya untuk menjaga kekuatan iman kita. Ya, jangan sampai kemudian tergiur dengan cantiknya, dengan gantengnya, tapi beda agama. Suka boleh, ya kan? Kagum boleh, tapi kalau sudah mengarah ke pernikahan, maka kemudian harus seiman. Ya. Dan saya yakin endogami dalam agama itu pasti dalam ajaran semua agama begitu. Muslim atau Islam menghendaki umatnya dan mendoktrin umatnya dan mensyariatkan umatnya untuk nikah dengan seiman sama Muslim. Dan saya yakin juga Kristiani atau Kristen pasti mereka juga
menganjurkan bahwa nikah dengan sama-sama Kristiani. Begitu juga Buddha. Begitu juga Konghucu dan semuanya. Hormatilah itu, gitu kan? Karena semuanya mempunyai doktrin keimanan dan keagamaan itu. Jangan mencampur adukkan. Ya, di situ. Jadi, secantik apapun mereka, seganteng apapun mereka, maka harus seiman dulu. Ya, dimuslimkan dulu lah. Satu iman. Terus kesimpulan lagi yang pernikahan dengan siri, jangan coba-coba nikah siri. Pokoknya saya katakan akan ribet ke depannya. Ribet diri sendiri, pokoknya ribet lah urusannya. Jangan coba-coba nikah siri. Itu kira-kira Kang Ananto. Baik, ya. Terima kasih atas nasihat, pesan, dan motivasinya. Semoga kita semua bisa mengambil daripada perbincangan yang sangat luar biasa maknanya, sangat luar biasa kepentingan kita bersama. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum kita akhiri, tentunya Kang Nanto mohon subscribe, like, comment, and share. Terima kasih atas perjumpaan pada malam hari ini. Dan saya Kang Nanto bersama kru, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.